Saya berterima kasih diundang dalam acara ini dan memberikan sedikit sumbang pendapat saya mengenai tema diskusinya, yaitu tentang prasasti dan situs Ratu Boko. Tentu ini adalah satu kesempatan yang baik, dan diskusi ini terselenggara karena ada kerjasama di antara Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia dengan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Dan seperti kita ketahui, ini lintas disiplin yang sangat kita perlukan untuk memahami sejarah dan kebudayaan kita yang demikian kompleks. Nah, saya sendiri itu bukan seorang ahli tentang sejarah klasik, apalagi tentang situs Ratu Boko. Tentu ada para ahli di dalam kesempatan ini yang menyampaikan pandangan mereka. Tapi izinkan saya menyinggung sedikit mengenai sosok Rudra di Ratu Boko ini, yang menurut seorang ahli, Andrea Akri, ini adalah sosok yang unik, yang dibentuk dari amalgamasi atau perpaduan dari keyakinan Austronesia yang begitu kompleks. Dan ini sebetulnya satu jalur pemikiran yang belakangan ini mulai mendapat perhatian cukup besar untuk melihat peradaban di Indonesia ini atau di Nusantara ini bukan saja dibentuk oleh apa yang datang dari luar, dari India, dari Tiongkok, dari Eropa, tetapi tentu ada peran dari kecerdasan lokal juga di dalamnya. Ini sendiri bukan sesuatu yang baru, tapi saya kira belakangan mulai mendapat perhatian lebih besar, dan Andrea Akri misalnya lebih jauh melihat bagaimana Tantric Buddhism yang berkembang di India juga tidak sepenuhnya hanya berasal dari India, tapi juga punya pengaruh dari kawasan Asia Tenggara atau kebudayaan Austronesia ini. Dan ini saya kira adalah salah satu poin yang sangat menarik, dan tentu jika kita mengarahkan perhatian lebih tajam dan mendalam terhadap tinggalan-tinggalan purbakala maupun sejarah yang ada di Indonesia ini dengan perspektif demikian, diharapkan bisa membuka cakrawala berpikir yang baru, dan juga tentunya melahirkan agenda dan pertanyaan penelitian yang baru pula. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya kira dari segi arsitektur, situs Ratu Boko ini memperlihatkan adanya perpaduan di dalam lapis peradaban kita. Satu bangunan yang awalnya dirancang sebagai sebuah biara dan kemudian berubah fungsinya ketika penguasa yang baru muncul, dan selanjutnya juga terus mengalami perubahan fungsi, dan setiap perubahan itu mencerminkan adanya lapis peradaban yang berbeda, atau kalau misalnya kita menggunakan istilah lain yaitu nebula kebudayaan yang dipopulerkan oleh Denny Lombard. Dan ini juga merupakan satu pandangan yang sangat penting gitu ya, bahwa kita tidak melihat perjalanan sejarah itu datang silih berganti secara mulus, tapi ada lapis-lapisan yang terjadi di satu tempat, di satu lokasi dan membentuk lipatan-lipatan yang sangat kompleks. Dan tentu tugas kita sebagai ilmuwan mendalami kompleksitas itu, berusaha mengurai lapis-lapis yang ada dan mencari hubungan yang sangat dinamis di antara berbagai macam lapis itu. Dan saya kira di tengah diskusi ini kita melihat dengan cukup jelas gitu ya, bahwa kebudayaan Indonesia tidak dibentuk ex nihilo. Ya, jadi bukan karena ada satu kertas kosong yang kemudian bisa diisi oleh kekuatan yang datang dari luar, tetapi sudah ada modal di dalamnya. Dan tentu pertanyaan yang penting bagi kita ketika berbicara mengenai jati diri, mengenai identitas, mengenai sejarah kita yang kompleks, energi yang kemudian bisa menangkap, mengurai, dan mencerna kebudayaan dan peradaban yang datang dari luar, mengolahnya kembali sehingga menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang, ada tugas yang sangat berat. Dan tentu saya senang ada pertemuan di antara para ahli epigrafi dan juga arkeologi, berharap lebih banyak lagi ya bidang ilmu yang bisa terlibat di dalam percakapan ini, dari seni visual,
linguistik, sejarah tentunya, geografi dan lain-lain, sehingga tugas besar untuk mengungkap kompleksitas ini bisa kita jalankan dengan baik dan ada kemudian kemajuan-kemajuan yang kita peroleh. Dan ini semua menurut hemat saya di masa sekarang juga merupakan sesuatu yang sangat tepat waktu ya, karena kita mengikuti perkembangan terakhir ini, ada perubahan yang cukup besar saya kira dalam kesadaran publik dan juga khususnya di kalangan intelektual dan para ilmuwan, bahwa peradaban modern yang dibangun selama 200 tahun terakhir ini ternyata punya batas-batas yang cukup kritis gitu ya, dan kita sudah melampaui batas-batas itu dalam hal pengelolaan lingkungan, sehingga sekarang mulai merasakan dampak negatif dari langkah-langkah kita yang sudah menyeberang batas tersebut gitu. Dan dalam rangka untuk mengembalikan perjalanan kita di track yang benar, banyak orang kemudian melihat kembali kepada masa lalu yang cukup jauh ya. Dan salah satu tentu kalau di Indonesia adalah masa klasik ini ya. Jadi saya kira kita belajar mengenai masa lalu bukan demi masa lalu itu sendiri, tetapi juga untuk mulai coba menjawab berbagai macam pertanyaan yang kita hadapi, pertanyaan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Dan tentu saya berharap bahwa diskusi kita mengenai Ratu Boko, situs Ratu Boko di sore hari ini juga bisa berkontribusi terhadap upaya tersebut. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan terima kasih sekali lagi atas undangannya untuk berbagi pandangan di dalam forum ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.